Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Gimiarsi dari Unit Kerja SMA Negeri 1 Tambelang, KCD Wilayah 3, Kabupaten Bekasi. Jabatan saya sebagai guru mata pelajaran sejarah di kelas 11 IPS, baik itu mata pelajaran sejarah Indonesia maupun sejarah peminatan. Adapun video kali ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan masalah penyelesaian tugas harian beberapa peserta didik yang saya ajar. Yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan deskripsi permasalahan yang saya hadapi. Terdapat beberapa peserta didik atau siswa yang sampai dengan akhir semester ganjil itu belum melaporkan atau tidak melaporkan tugas hariannya terkait dengan mata pelajaran sejarah Indonesia maupun sejarah peminatan. Hampir dari kelas yang saya ajar, baik itu 11 IPS 1 maupun sampai dengan 11 IPS 4. Kemudian akar permasalahan yang saya hadapi, yang pertama adalah ada beberapa peserta didik yang menunda penyelesaian tugas harian sejarah dikarenakan beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah karena rasa malas. Jadi memang ada beberapa peserta didik yang terbiasa gitu ya, kurang begitu aktif atau kurang begitu rajin dalam penyelesaian pelaporan tugas harian, dan itu terjadi bukan hanya mata pelajaran sejarah saja, tapi hampir di mata pelajaran lainnya. Kemudian yang kedua adalah faktor yang kedua selain rasa malas adalah masih terbawanya kebiasaan buruk yang mereka lakukan ketika pembelajaran masih dilakukan secara daring. Inilah yang kemudian masih terbawa suasana daring yang kemudian ketika tatap muka masih mereka lakukan, yaitu menunda tugas harian dari guru mata pelajaran. Kemudian faktor yang ketiga adalah beberapa peserta didik beranggapan bahwa akan ada pengurangan tugas dari guru mata pelajaran ketika mereka melaporkannya di akhir-akhir semester. Dan faktor yang keempat adalah lebih kepada manajemen waktu, di mana dari 16 mapel yang harus diterima oleh siswa atau peserta di kelas 11, ini mereka terkadang manajemen waktu dalam pelaporan tugasnya ini yang masih sangat minim, sehingga akhirnya mereka cukup keteteran dalam penyelesaian tugas atau pelaporan tugasnya. Kemudian alternatif solusi yang saya lakukan adalah, yang pertama saya melakukan pemanggilan kepada beberapa peserta didik yang memang ada permasalahan dalam penyelesaian tugasnya. Saya tanyakan apa kendala yang mereka hadapi, apa kesulitan yang mereka hadapi juga gitu ya dalam penyelesaian tugas. Kemudian alternatif solusi yang kedua adalah saya melakukan pelaporan tugas di setiap pertemuan KBM mata pelajaran sejarah, sehingga ini memudahkan dalam pemantauan dalam penyelesaian tugas. Kemudian yang alternatif solusi yang ketiga adalah saya sebagai guru mata pelajaran menunggu laporan penyelesaian tugas tidak hanya ketika KBM berlangsung, tapi juga ketika sampai dengan jam pulang sekolah, di mana jam pulang kantor saya sampai jam 4, jadi saya memberikan waktu untuk para peserta didik untuk pelaporan tugas sampai dengan jam 4 sore. Kemudian yang alternatif solusi yang keempat adalah memberi solusi untuk siswa tersebut melihat gitu ya pengerjaan dari teman sebayanya atau teman sekelasnya, sehingga memudahkan gitu. Selama tidak ujian, selama itu tugas harian, boleh berdiskusi dengan temannya yang mungkin sudah menyelesaikan, sehingga dia lebih mudah memiliki gambaran dalam penyelesaian laporan tugasnya. Nah, kemudian yang keempat adalah hasil pemecahan masalah. Dari alternatif solusi yang saya lakukan, didapatkanlah hasil pemecahan masalah. Yang pertama adalah saya melakukan pemanggilan orang tua. Diharapkan dengan adanya keterlibatan orang tua, peserta didik mampu memiliki tanggung jawab yang lebih dalam penyelesaian tugas. Kemudian yang kedua adalah pembuatan komitmen bersama antara peserta didik, orang tua, dan guru mata pelajaran, sehingga mereka lebih berkomitmen dalam penyelesaian tugas sampai dengan adanya pembicaraan batas waktu yang bisa disepakati bersama. Demikian video permasalahan yang saya hadapi, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.